Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review TWS terbaru. Ya, ini TWS yang lumayan menarik ya. Ini adalah Sony WF-C500 guys. Jadi nah inilah versi murahnya, versi budgetnya. Jadi buat kalian yang belum punya budget untuk beli yang versi flagshipnya, nah yang ini cuman harga 1 juta kalian bisa dapat ini guys. Case si TWS ini tuh bener-bener lumayan kokoh menurut gue ya. Walaupun terbuat bahannya dari plastik, nggak begitu cheap banget lah ya. Cocok lah dengan TWS harga 1 jutaan. Desainnya juga lumayan simple, cuman ada tulisan Sony di bagian atas dan di bagian bawahnya itu banyak tulisan ya, spesifikasi untuk baterai dan tipenya. TWS ini mau dibuka itu berat banget guys, nggak kasih kesan ringkih ya. Gue nggak tahu gimana caranya dia plastik tapi nggak ringkih, magnetnya kuat. Jadi ini kokoh banget guys. Kalau gue tarik sini tuh, ini bener-bener keangkat ya, bener kuat banget, strong magnetnya. Jadi yakin deh ini nggak akan jatuh. Ketika jatuh sekalipun ini nggak akan copot dari case-nya guys. Jadi dia ada 3 port di sini buat magnetnya. Nah guys, terus kita lihat bagian si earbuds-nya atau TWS-nya. Sebenarnya desainnya sama-sama juga terbuat dari plastik, tapi lagi-lagi entah kenapa tuh plastiknya plastik yang tidak ringkih dan terlihat sangat kokoh gitu ya. Terbuat atau terdesain dari potongan yang sangat baik ya. Nggak ada yang nggak rapet, nggak ada yang benar-benar bahannya kelihatan murah ya. Walaupun plastik tapi ini somehow dia bikin made yang desainnya nggak murahan gitu guys. Bagian dalamnya meshnya itu kecil dan tipis. Kalau kalian intip itu baru kelihatan ada bagian meshnya. Dan dia juga sudah support IPX4 ya. Percikan dari keringat untuk dipakai olahraga ini masih oke dan enak banget. Nah terus di bagian bawahnya ini ada tulisan tipe YY2952 dan Vietnam. Jadi ini mungkin adalah made in Vietnam ya guys ya. Dan sini ada spesifikasi 5 volt. Ada bagian kanan dan kiri, right dan left dengan warna yang berbeda. Ini detail yang menarik dari Sony ya guys ya. Untuk gear tipsnya ini di kotak penjualan juga tetap 3 ear tips cadangan ya XML, dan kalian tentunya bisa ganti ini sesuai dengan selera atau kuping kalian ya. Dan di bagian sini itu ada tulisan yang simple dan elegan Sony. Penempatan yang sangat menarik ya, taruh di sini. Terus di bagian belakangnya mungkin ada tuning ya dan mikrofonnya di sini guys ya. Untuk kontrolnya, jadi dia seperti Jabra ya, modelnya klik dan kliknya pun enak banget ya. Jadi buat kalian yang memakai kerudung untuk dipakai TWS itu tuh ini pasti sangat diandalkan banget ya dibandingkan dengan yang di touch controlnya. Jadi lebih gampang dikontrolnya. Nah, untuk pairing atau connect ke device kalian, jadi kalian bisa pakai aplikasi dari bawaan Sony ya, Sony Headphone. Jadi dia juga aplikasi yang sama yang digunakan versi flagshipnya. Jadi kalian harus aktifkan Bluetooth dan buka aja aplikasi Sony Headphone. Kalau di Android ya kita bisa langsung pairing secara manual dari menu setting. Tapi kalau di iPhone, gue nggak berhasil menemukan cara manual. Jadi gue harus download dulu aplikasinya, aplikasi headphone Sony itu, lalu connect, aktifkan Bluetooth-nya ke iPhone kalian. Nah kalau di Android tuh kalian bisa cara apapun, tapi kalau di iPhone itu kalian harus download dulu gitu ya. Nah untuk di Android itu device yang terbaca adalah SBC kodeknya ya. Berbeda dengan di iPhone yang supportnya ESC. Di aplikasinya juga kalian bisa tahu di sini ada indikator baterai bagian yang kanan dan kiri. Dan kalau kalian pilih yang activity, nah di sini juga ada seperti ada badge ya atau enggak medali. Nanti dia akan bisa merecord ya kegiatan kalian, bahwa kalian tuh seberapa sering sih dengerin musik. Nanti dia kayak ngasih badge gitu yang ya gimmick-gimmick aja sih. Walaupun sebenarnya TWS ini tuh ternyata tidak support adaptive sound control ya, tapi ya dia tetap bisa menawarkan gimmicknya gitu ya. Nah terus kalau kita geser tabnya dari aplikasinya menu sound, nah itu tuh ada banyak pilihan equalizer yang bisa kalian setting-setting. Jadi banyak banget guys, kalian bisa dapat mode bright, excited, mellow, relax, vocal, treble boost. Pokoknya apapun yang kalian suka itu bisa. Karena di sini ada mode custom ya, kalian bisa setting custom dari equalizernya sesuai dengan selera kalian. Kalau misalnya nanti TWS ini tuh kurang ngebass, kurang treble, nah itu bisa kalian kontrol di sini. Nah di aplikasi di sini juga bisa kalian lakukan untuk analisa bentuk telinga kalian ya, seperti tadi gue bilang di awal. Kalau misalnya di awal kalian bisa skip, kalian bisa setting di sini. Juga ada optimisasi untuk aplikasi-aplikasi yang terinstall di sini. Jadi yang mendukung Sony, misalnya kayak Sony 360 quality audio, supaya dia bisa menawarkan ya atau experience yang merasakan kayak spatial gitu. Karena kalau di sini kalian bisa sambil contoh ya. Di sini ada normal audio dan 360 reality audio. Jadi bedanya kalau normal audio itu cuman left and right stereo biasa ya. Sedangkan kalau reality yang 360 tuh kayak surround system, itu ada di sekitar telinga kita gitu ya. Jadi mirip seperti spatial yang ada di iPod sih guys ya.
Di bagian aplikasi ini juga support di SEE tombol off and on ya. Artinya teknologinya dari Sony ya, Digital Sound Enhancement Engine. Intinya tuh bisa bikin suara yang biasa menjadi luar biasa menurut dari Sony. Jadi ibaratnya suaranya tuh bakal di-convert yang supaya dapat lebih detail, yang lebih jelas lagi gitu kata Sony ya guys ya. Nah jadi untuk convertnya, kalau dipasang, jujur aja, gue pribadi, gue merasa gue adalah orang yang punya diberkahi untuk kuping yang pakai TWS apapun pas. Di kuping gue tuh rasanya pas ya. Walaupun ini ringan ya, sekitar 4,6 gram. Cuman gue terasa, oh kamu sedang memakai sesuatu gitu. Dan ini tuh terasa agak kedap gitu. Ada sedikit rasa menekan. Nah bentuknya yang menekan ini bikin kayak suara sekitar tuh lumayan terisolasi dengan baik guys. Mungkin sebagian orang akan merasakan hal berbeda. Jadi gue saranin kalian harus perlu coba-coba ear tips yang sesuai dengan selera kalian guys. Nah ketika gue dipakai lari untuk ngedengerin pakai TWS ini tuh kita benar-benar ngerasain, yakin banget ini bisa nempel lama di telinga gue. Cuman yang gue kering temukan adalah ketika gue pakai dan gue mau lepas itu si ear tipsnya sering nyangkut ya, kelepas. Jadi emang ini terlalu dalam, bisa masuk ke telinga gue gitu guys. Jadi gue sudah coba untuk pakai ini untuk telepon, untuk recording ya di luar dan di indoor. Menurut gue pribadi TWS ini tuh punya mikrofon yang cukup bagus guys. Gue nggak bilang ini bagus banget, cuman ini menarik. Suara background sih benar bisa terisolasi ya dengan baik ya. Cuman kalau dipakainya langsung memang ini sedikit agak kecil ya guys. Jadi kalian harus mendekatkan itu kepada sumber suara. Supaya lebih jelas lebih baik kalian yang menilai aja kualitas mikrofonnya seperti ini guys. Sekarang gue lagi di suatu indoor ya, ruangan yang lumayan agak kedap, nggak begitu banyak background noise. Nah dibandingkan dengan suara kamera dan suara mikrofon ini bagus yang mana guys? Kita mau lihat bagian kiri. Kalau di bagian kiri sini nggak ada ini ya, nggak ada perubahan level volume. Lalu kalau bagian kanan juga sama. Halo, tes. Nah ini menarik nih. Di sini kiri kanannya dia connect gak ya di sini ya? Karena di sini gak ada perubahan yang signifikan. Jadi dia kalau gue lihat di sini dari grafik noise-nya dia nggak begitu ngambil banyak noise ya. Nah tapi suaranya gimana nih? Kalian yang mulai dibandingkan dengan kamera ini dan mikrofon ini bagusan mana? Oke guys, sekarang kita sedang cobain mikrofonnya dari Sony WF-C 500 ya. Seperti yang kalian gue sedang cobain dan pakai mikrofonnya di sini dibandingkan dengan suara dari kamera ini, di compare dengan suara dari mikrofon ini, bagus mana suaranya. Nah seperti tahu gue sedang di outdoor, memang nggak begitu rame, cuma di sini ada suara speaker dari masjid. Nah, kalian terasa nggak atau ketangkap nggak noise-nya dari suara background sekitar dibandingkan dengan yang dari kamera dan dibandingkan dengan dari si Sony. Nah, menurut kalian kualitas audionya bagaimana? Kalian yang menilai ya, bagus atau enggak? Oke. Nah, sekarang kita mau bahas soal delay testnya. Jadi kalau dipakai untuk bermain game, terasa memang ada delay 300 sampai ya 500 millisecond lah. Jadi buat kalian yang kompetitif bermain game, ya ini tuh bukan TWS untuk itu ya. Ini ya wajar lah karena ini dari awal dia tidak mengklaim ini sebagai TWS gaming ya, yang butuh latensi yang sangat rendah. Nah, TWS ini tuh terasa delaynya noticeable. Jadi kalau kita main FPS, game-game yang tembak-tembakan itu ada sedikit delay. Nah, terus kita mau bahas langsung aja gimana sih kualitas audionya dari si Sony TWS ini guys ya. Ini sebenarnya agak sedikit sesuai dengan ekspektasi gue guys, karena TWS ini ketika dengerin pertama kali lumayan cukup netral ya. Maksud gue bassnya tuh terasa, cuman bassnya tuh short gitu ya, nggak begitu punchy banget gitu ya, dan lebih terasa karakter suara vokal tuh lebih jelas gitu ya, sedikit lebih flat. Jadi buat kalian yang pengen dengerin karakter suara penyanyi di TWS ini tuh kedengeran gitu ya. Jadi individual penyanyi itu terasa bedanya. Misalnya kalau kita denger Adele, kita dengerin Taylor Swift ya, kita dengerin vokalis yang lain itu terasa karakternya berbeda. Dan suara treble-nya juga surprisingly menurut gue ini masih akurat ya. Tidak terlalu jauh ya, maksudnya TWS ini tuh bener-bener TWS yang diciptakan sesuai dengan responnya. Jadi frekuensi responnya, kalau kita lihat juga gue baca di artikel yang lain ya, memang si TWS ini tuh mengeluarkan frekuensi yang sangat akurat. Jadi ini memang sesuai dengan ekspektasi gue ya guys ya. Untuk keluarnya ya apa adanya gitu ya, flat. Mungkin buat kalian yang senang mencari TWS yang ngebass gitu ya, ini bukan buat kalian ya. Atau terlalu treble-nya terlalu ngecering banget, nah ini juga bukan buat kalian. Jadi ini buat kalian yang seneng dengerin suara vokal yang karakteristik dari sebuah musik. Nah ini TWS yang pure menarik gitu ya menurut gue, dengan harga 1 jutaan tentunya ya. Jadi menurut gue ini adalah TWS yang
fun to have ya. Jadi TWS yang bisa kalian kontrol nantinya sesuai dengan selera kalian, karena dia didesain untuk flat. Buat gue yang senang bass, gue masih bisa terima ini dengan baik. Gue ngerasa ini punya kontrol yang sangat baik ya. Ini luar biasa. Harganya sejutaan loh ini guys. Nah kalau kalian masih kurang puas dengan kualitas suaranya, sebenarnya TWS ini seperti gue bilang ya, dia sudah support equalizer, jadi kalian bisa setting sendiri deh sesuai dengan selera kalian. Dan tadi kalau kalian pengen coba-cobain di SEE atau suara yang dari Sony, kalian bisa aktifin gitu ya, buat tahu experience yang berbeda. Kekurangannya yang bisa gue sampaikan adalah dia ini touch controlnya itu terbatas ya fungsinya. Maksudnya next and previous tracknya kita nggak bisa setting. Jadi klik itu untuk next dan 3 kalinya itu untuk previous track. Dan kalau kita hold yang lama itu masuk ke mode Siri atau mode Google Voice Assistant ya. Sayangnya nggak bisa kita custom, kita setting ganti-ganti itu ya, mau kiri atau kanan seperti apa itu nggak bisa di sini. Yang gue baca kadang itu ya di reviewnya orang itu si tombol kliknya ini karena dia memang tipis ya, itu kadang terlalu sensitif, jadi keklik 2 kali gitu walaupun niatnya sekali ya, karena memang gapnya tuh nggak begitu jauh ya. Jadi kan kalau yang Jabra itu kan biasanya klik gitu ya, klik gitu agak jauh ya. Kalau ini tuh tipis banget, klik gitu ya. Sebenarnya enak sih kalau gue ngerasanya ringan, nggak perlu effort gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini akan bisa bikin nggak sengaja ketekan gitu ya. Tapi yang punya gue ini gue nggak pernah ngalamin itu. Ya mungkin nanti akan terjawab kalau misalnya ini dipakai untuk berkali-kali klik ya, mungkin ini kan akan berubah, yaitu masuk akal gitu ya guys. Jadi kesimpulan gue untuk TWS ini adalah TWS ini tuh TWS yang didesain buat kalian yang ingin merasakan versi chipnya dari flagship Sony. Seperti tahu lah Sony punya nama besar, jadi nggak perlu dia jualan gimmicknya macem-macem ya. It's Sony gitu, suaranya balance, suaranya natural, ini oke banget ya. Dengan harga sini tuh gue ngerasa puas sih. Kalau gue pribadi dengan ngeluarin harga sejuta buat dapetin ini tuh fun. Dan kekurangannya yang gue lupa bilang juga, kemampuan baterainya yang cuma 20 jam ya. In reality itu bisa lebih cepat lagi. Jadi menurut gue baterainya sedikit lebih di bawah dari pesaing-pesaingnya yang bisa lebih sampai 24 jam ya. Kalau ini tuh 20 jam. Buat kalian yang sering dengerin musik banyak, mungkin ini terasa signifikan ya. Seperti yang gue bilang di awal, bahwa Sony ini bikin TWS itu menjadi super fun ya. Fun karena harganya gak terlalu mahal, fun karena suaranya gak ngecewain, fun karena desainnya yang banyak banget ya. Jadi kalian ini punya banyak warna yang bisa kalian pilih-pilih ya. Ada 4 warna seingat gue, ada yang sangat colorful ya, cocok buat kalian yang cewek, cowok itu buat punya TWS ini. Jadi buat kalian yang punya budget sejuta, daripada beli merek-merek lain yang kualitas belum terjamin ya, kenapa nggak Sony aja? Yang Sony yang jelas-jelas merek audio terkenal, punya garansi resmi di Indonesia, dan harganya juga masih affordable. Kalau kalian pilih yang mana guys untuk harga sejuta? So jadi segitu dulu video gue kali ini. Kalau ada hal lain yang ingin lo tanyain khususnya tentang Sony ini atau tentang TWS lainnya, kalian bisa komen di bawah dan atau bisa kunjungi di sosial media gue. Jaga kesehatan guys, karena sekarang sedang musim hujan ya guys ya. Stay safe, bye bye. Boom.